Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, hari ini sudah siap ya, kita mau belajar kembali pada hari Kamis, yaitu pelajaran yang kedua di jam kedua, yaitu pelajaran matematika. Sudah siap ya untuk belajar? Masih semangat walaupun jam 10 mungkin udah rada-rada capek, udah belajar satu kali tadi. Namun rasa malesnya itu harus dibuang jauh-jauh, tetap semangat untuk belajar pada hari ini. Nah, kan hari ini kita mau belajar pelajaran matematika. Boleh dipersiapkan buku matematikanya dari sekarang, mulai dibuka buku matematikanya, alat tulisnya, ataupun buku tulisnya juga sudah dipersiapkan di samping kalian. Jadi ketika mendengarkan video pembelajaran dari Bunda, anak Bunda sudah langsung bisa lihat bukunya. Oh, hari ini belajar yang mana, halaman berapa. Oke? Anak-anak Bunda ya, siap ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengulang kembali bagaimana menentukan FPB dan juga KPK menggunakan faktorisasi prima, atau kita bilangnya tuh menggunakan pohon faktor ya. Kemarin udah Bunda jelasin cara untuk pakai pohon faktor. Insya Allah anak-anak Bunda bisa. Nah, ini Bunda akan jelaskan kembali, ulang kembali untuk penjelasan bagaimana mencari FPB dan KPK menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. Jadi, diharapkan nanti anak Bunda bisa memahami dan bisa mengerjakan. Kalau misalkan ada soal-soal, gimana caranya mencari FPB dan KPK menggunakan pohon faktor, langsung anak Bunda bisa mengerjakannya. Walaupun soalnya banyak, beda-beda nih angka-angkanya, tapi kalau misalkan sudah paham caranya, insya Allah bisa. Oke anak-anak Bunda? Nah, selain itu kita juga akan mencari bilangan kedua ketika FPB diketahui, KPK diketahui, nah dan bilangan pertamanya diketahui, dicari bilangan keduanya berapa. Serta kita akan belajar juga bagaimana menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan FPB dan KPK dari soal cerita. Oke, siap anak-anak Bunda ya semuanya? Sebelumnya marilah sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simak baik-baik. Oke anak-anak Bunda, Bunda akan jelaskan kembali bagaimana cara mencari FPB dan KPK menggunakan faktorisasi prima atau kita bilangnya itu pakai pohon faktor. Kita langsung masuk ke contoh saja ya. Misalkan kita mau mencari FPB dan KPK dari 12 dan 32. Wah ya. Dari angka 12 dan juga 32. Nah, di sini kita akan langsung mencari faktornya menggunakan pohon faktor. Kita mencari terlebih dahulu faktor dari 12. 12 itu masih bisa bagi 2, dapat 6. 6 dibagi 2 kembali dapat 3. Udah nggak bisa lagi ya. Berlanjut kita ke angka yang kedua yaitu 32. 32 dibagi 2 dapat 16. 16 kita bagi 2 lagi dapat 8. 8 kita bagi 2 dapat 4. 4 masih bisa dibagi 2 lagi dapat 2. Oke. Nah, setelah dapat selesai pohon faktornya, kita akan tulis faktornya. 12 itu berapa saja, 32 itu berapa saja. Nah, untuk 12 kita ambil yang ininya ya. Nah, berarti ada 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, selanjutnya yang 3
Faktornya ada apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Duanya ada 5 kali, berarti 2 pangkat 5. Oke, sejauh ini bisa dimengerti. Nah, selanjutnya baru kita cari FPB-nya. FPB dari 12 dan juga 32. Nah, FPB-nya itu kalau menggunakan faktorisasi prima ataupun pohon faktor, kita mencari angka atau faktor yang sama yang ada di dua bilangan, dia ada di bilangan 12 dan 32, faktor yang sama yaitu ada angka 2 yang sama, kita cari yang paling kecil. Kita cari yang paling kecil. Angka yang sama, kita cari yang paling kecil. Di sini ada 2 pangkat 2, ada juga 2 pangkat 5. Yang paling kecil yang mana? 2 pangkat 2. Iya, 2 pangkat 2 itu berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya, jadi FPB-nya 4. Selanjutnya kita cari KPK-nya. KPK itu kebalikan dari FPB yang sama atau faktor yang sama, kita ambil yang paling besar dan juga angka-angka yang tidak sama atau hanya ada di salah satu bilangan tetap dimasukkan juga di KPK. Nah, di sini yang sama itu ada angka 2 kan? Nah, yang paling besar antara 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 5 adalah 2 pangkat 5. Dikali yang tidak sama juga tetap ditulis ya. Nah, 2 pangkat 5 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 baru dikali 3. Nah, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32 ya. 32 dikali 3. Oke, boleh dipakai korek-korekan ya. 32 dibagi 3 nih. 6, 9, jadi 96. Jadi KPK dari 12 dan 32 dapatlah 96. Kita masuk ke contoh soal yang kedua nih, misalkan ada 36 dan 24 ya, 36 dan 24. Kita cari pohon faktornya terlebih dahulu. 36 dibagi 2 dapat 18 ya. 18 dibagi 2 9. 9 bagi 2 nggak bisa, dia dibagi 3, dapatlah 3 habis ya. Selanjutnya 24 juga. 24 dibagi 2 dapatnya 12. 12 dibagi 2 dapat 6. 6 dibagi 2 dapat 3. Habis ya. Nah, setelah habis pohon faktornya, baru kita tulis faktornya. Faktor dari 36 dan faktor dari 24. Faktor dari 36 terlebih dahulu ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. 2-nya ada 2 kali, berarti 2 pangkat 2 nih. Terus 3-nya ada 2 kali juga, berarti 3 pangkat 2. Selanjutnya 24, ada ini. Duanya ada berapa kali? 1, 2, 3. Berarti dia 2 pangkat 3. Dikali 3-nya cuma ada 1. Kali 3 saja. Selanjutnya kita cari FPB-nya. FPB dari 36 dan 24. Ambil angka yang sama yang paling kecil. Sekarang 2. Ini ada juga 2. 2 yang paling kecil yang mana? 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 3? 2 pangkat 2. Oke, dikali. Ini 3 juga sama ya, ada di 2 bilangan juga. Berarti cari yang paling kecil. Hanya ini, 3 ini ya. Oke, berarti 2 pangkat 2 kali 3. 2 kali 2 dikali 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Selanjutnya KPK. KPK ambil yang sama yang paling besar. Oke, 2 sama 2 yang paling besar berarti kita ambil 2 pangkat 3 dikali. Nah, 3-nya yang paling besar yang mana? 3 pangkat 2. Oke, 3 pangkat 2 berarti
2 kali 2 kali 2 dikali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Wah, berarti 8 dikali 3 kali 3-nya ini berapa? 9. Oke, 8 kali 9 berarti 72. Jadi KPK dari 36 dan 24 adalah 72. FPB dari 36 dan 24 adalah 12. Oke, anak bunda bisa dimengerti ya yang cara mencari FPB dan KPK-nya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang hubungan KPK dan FPB. Di sini kita fokusnya akan mencari bilangan kedua dari suatu faktorisasi jika FPB dan juga KPK-nya diketahui dan juga bilangan pertamanya diketahui. Kita akan mencari bilangan keduanya. Ya, bilangan keduanya. Kalau di buku itu ada di halaman 76 ya caranya. Seperti di halaman 76. Nih, kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Misal, bilangan pertama, Bunda singkat BI saja ya. Bilangan pertama nih, misalkan ada bilangan pertamanya 50. KPK-nya 450. FPB-nya ada 5. Ditanya bilangan keduanya berapa. Nah, bagaimana caranya? Dia ada rumusnya kan. KPK sama dengan bilangan pertama masukkan 50 dikali bilangan kedua kita bilangnya itu M aja deh. M 50 dikali M per FPB. Nah, itu rumusnya. Tinggal kita masukin angka-angkanya. KPK udah diketahui KPK-nya kan 450 nih. Oke, kita tulis 450. 50-nya tulis dikali M ya. Selanjutnya FPB-nya 5. Nah, bagaimana selanjutnya ini? Kita akan tukar silang. Ya, pindahkan 50 kali M ini kita bilangnya jadi 50 M sama dengan 450-nya kita balik, kita pindahkan ke sini jadi 450 dibagi 450 dikali 5. Oke, 450 dikali 5. Nah, M sama dengan 450 dikali 5 berapa? Bisa dicari atau kita cari koreannya ya. 450 dikali 5. 0 kali 5, 0. Ini 25. 20 tambah 2, 22. Berarti 2250. Nah, 50-nya ini kita pindahin ke sini. Kalau dari sini ke pindahin sini jadinya dibagi 50. Nah, 2250 dibagi 50 sama dengan berapa? Nah, ingat kembali bagaimana cara pembagian ya. Cara pembagian itu 2250 dibagi 50 ya. Oke. Nah, 22 dibagi 50 nggak bisa. Jadi langsung 225 dibagi 50 dapat 4 ya, 200. 5, 2, tinggal 25, masih ada kosong, kita turunin. 250 bagi 50 dapat 5. Dapatlah 250. Habis kan? Jadi di sini M-nya adalah 45. Oke. Bilangan pertamanya 50, bilangan keduanya 45, sehingga nanti didapatkan KPK 450 dan juga FPB-nya 5. Benar nggak kira-kira? Benar ya? Atau mau dicoba cari pohon faktornya? Oke, 50 nih. Pohon faktornya dibagi 2, 25 ya. 25 dibagi 2 nggak bisa, bagi 5 dapat 5. Terus 45 nih. 45 dibagi
2 bisa? Nggak bisa, bagi 3 dapat 15. 15 dibagi 3 dapat 5. Habis kan? Berarti faktor dari 50 dapatnya 255. 2 dikali 5 pangkat 2. Faktor 45 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 5. FPB-nya kita mau buktikan ya. Ambil yang sama yang paling kecil. Ambil yang sama yang paling kecil. Di sini yang sama ada angka 5. 5 pangkat 2 sama 5. Yang paling kecil adalah 5. Jadi FPB-nya 5. KPK ambil yang sama yang paling besar dan yang tidak sama juga dimasukkan. Ini yang sama tadi yang paling besar adalah 5 pangkat 2 berarti dikali 2-nya ini tetap masuk, 3 pangkat 2-nya juga tetap masuk. Nah, 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5 25. 25 dikali 2 50. 50 dikali 3 kali 3 9 ya. Berarti 50 dikali 9 hasilnya 450. Sama kan dengan yang soal yang pertama tadi, bilangan pertamanya 50, KPK-nya 450 dan FPB-nya dapat 5. Nah, di sini sudah dapat nih FPB-nya 5 dan ini 450. Bilangannya ada pertamanya 50, bilangan keduanya 45. Seperti itu anak-anak Bunda. Bisa ya mencari bilangan keduanya seperti sini. Ini rumusnya. KPK sama dengan bilangan pertama dikali M atau bilangan kedua per FPB. Nanti diikutin saja seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk bagaimana cara penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan FPB dan KPK jika dari soal cerita ya anak-anak Bunda ya. Nih dimisalkan nih, dilihat di halaman 77. Di sini yang nomor 3, di sini coba Desi membeli nasi pecel 2 hari sekali. Tika membeli nasi pecel setiap 7 hari sekali. Pertama membeli mereka berangkat bersama. Setiap berapa hari mereka akan pergi beli pecelnya itu bersama. Nah, di sini kira-kira itu mencari apa? Kita akan mencari kelipatan dari 2 dan juga kelipatan dari 7 sehingga dapatlah nanti kapan dia akan sama-sama kembali, atau sebenarnya kita akan mencari yang namanya itu KPK ya. Kita coba cari KPK-nya dari faktor saja ya. Oke, misalkan ini 2 ya. 2 sama dengan berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya ya. Selanjutnya dari 7 berarti 7, 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama kali tadi barengan. Kapan lagi dia yang sama-sama? Angka sama dilihat di sini angka sama-samanya mana? Oke, ada 14. Ya kan? Ada 14. Berarti Desi dan Tika akan kembali bersama-sama lagi untuk membeli pecelnya itu, ketemu lagi yaitu setelah 14 hari kemudian. Setelah 14 hari kemudian. Oke, anak-anak Bunda bisa dimengerti? Contoh lagi nih. Di soal nomor 5. Sebuah toko bahan bangunan. Nih ya. Sebuah toko bahan bangunan mendatangkan barang dagangan. Semen didatangkan setiap 24 hari sekali, genting setiap 36 hari sekali, dan batu merah setiap 12 hari sekali. Jika hari ini ketiga barang tersebut datang bersamaan, berapa hari lagi akan datang bersama-sama? Nah, sama seperti tadi. Berarti kita akan mencari KPK dari 24, 36, dan juga 12 ya. Kita pakai
Pohon faktor saja. 24 bagi 2, 12, dibagi 2, 6, dibagi 2, 3 ya. Selanjutnya 36 bagi 2, 18, dibagi 2, 9, bagi 2 nggak bisa ya, bagi 3, 3. Terus 12-nya bagi 2, 6, bagi 2, 3. 24 faktornya apa saja? 36 dan juga 12 apa saja? 24 berarti 2, 2, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3 ya. Ini 36, 1, 2, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya 12 ada 2 pangkat 2 dikali 3. Cari. Di sini cari KPK-nya, kapan dia akan sama-sama lagi, kan? Ambil yang sama yang paling besar, yang tidak sama juga dimasukkan. Oke, sini ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 2. Yang paling besar yang mana? 2 pangkat 3. Oke, dikali. Ini yang sama yang paling besar yang mana? 3 pangkat 2. Oke, 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. 3 pangkat 2, 3 kali 2, 3 kali 3, 9 ya. 8 kali 9, 72. Nah, dia akan sama-sama lagi, tokoh itu akan sama-sama lagi mendatangkan barang-barang tersebut setelah 72 hari kemudian. Oke, anak-anak Bunda bisa dimengerti ya? Oke, anak-anak Bunda, jadi seperti itulah penjelasan dari Bunda tentang materi hari ini. Semoga bisa dimengerti oleh anak-anak Bunda. Nah, biar lebih memahami apa yang sudah Bunda jelaskan tadi, di sini Bunda, anak Bunda bisa pulang kembali di rumah dengan mengerjakan tugasnya, yaitu di halaman 74 itu nomor 1 dan nomor 2 ya. Halaman 74 nomor 1 nomor 2. Kemudian di halaman 76 itu di nomor 1 dan 2 juga. Kemudian di halaman 77 itu nomor 1 dan juga nomor 2 juga. Jadi masing-masing bagian ayo berlatihnya itu masing-masing 2 soal saja anak Bunda kerjakan seperti yang sudah Bunda contohkan. Nanti kumpulkannya di Google Classroom-nya ya anak-anak Bunda ya, kumpulnya di Google Classroom. Nah, insya Allah anak-anak Bunda pasti bisa mengikuti pembelajarannya dan bisa menyelesaikan soal-soalnya dengan baik. Tetap semangat belajarnya walaupun masih di rumah masing-masing. Semoga dengan ikhtiar kita sama-sama belajar, anak Bunda bisa mendapatkan ilmu yang berkah. Bunda juga bisa mendapatkan ilmu juga. Sama-sama belajar kita ya. Untuk hari ini Bunda akhiri terlebih dahulu. Semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.